kemampuan berpikir religius ini nanti berhubungan juga dengan persepsi kita tentang cara beragama yang ideal. Bagaimana ya baiknya kita menjalankan agama itu? Nah, itu nanti ada pola-pola. Dalam catatan saya ada namanya theological style, ada namanya philosophical style, ada namanya mystical style. Nah, ini penting kita pahami pola-pola ini ya, biar kita tidak cepat marah, cepat kaget, cepat wow kalau ada model yang berbeda-beda. Ada pola teologis. Pola teologis ini dalam beragama diawali dari percaya, dilanjutkan dengan memahami, dan diwujudkan dengan menjalankan. Ini pola teologis namanya. Sebenarnya sebelum teologis ada, cuma tidak saya sebut di sini karena ini berhubungan dengan religious thinking, jadi pola sebelumnya tidak saya sebut. Ada pola orang itu yang hanya percaya dan dijalankan dalam beragama. Pokoknya dikasih tahu ini loh yang harus dilakukan, dijalankan. Nah, itu gaya sebelumnya. Cuma di level religious thinking ini, berpikir agama itu pola paling awal itu modelnya pola teologis. Pola teologis itu orang percaya dulu, beriman dulu, meyakini dogma-dogma agama, ajaran-ajaran agama, setelah itu dipahami. Jadi dalami ilmunya. Ini dasarnya apa, dalilnya apa, kemudian strategi mewujudkannya, menjalankannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi setelah diimani, didalami, dipahami, baru kemudian dijalankan. Ini gaya teologis namanya. Jadi ilmunya dipakai, wawasannya dipakai, untuk akalnya dipakai, untuk memahami apa yang sudah dipercaya sebelumnya. Baru setelah itu dijalankan. Ini gaya pertama, namanya theological style. Gaya kedua ini namanya philosophical style. Ini yang gaya filosofis. Para filosof itu kan selalu diawali dari bertanya atau mempertanyakan. Nah, jadi mental filosofis itu sebelum percaya biasanya ingin mendalami dulu, memahami dulu. Jadi mencari dasarnya dulu, mencari argumennya dulu, baru kemudian dia percaya. Kalau sudah percaya, baru dijalankan. Ini gaya filosofis. Ya mungkin ada sebagian kita yang tidak setuju, ya tidak bisa Pak, beragama itu ya diawali dari beriman dulu, percaya dulu. Tapi memang kita tidak bisa menolak ada orang-orang itu yang butuh memahami dulu, perlu mendalami dulu sebelum percaya. Dia tidak mudah percaya sebelum dia menggali dulu, menemukan kebenaran-kebenarannya dulu, menemukan dasar-dasar dan argumentasinya dulu. Ya kita tidak bisa memaksakan versi kita sama persis dengan versinya orang lain. Berarti ini penting juga untuk teman-teman yang mungkin aktivitasnya berdakwah, mengajak orang ke dalam agama. Kalau gaya teologis itu memang mungkin lebih dikedepankan persuasi, provokasi, dorongan agar orang tertarik untuk percaya. Tapi kalau ketemu orang yang gayanya filosofis, itu mau tidak mau harus kita tunjukkan dasar, argumen, kemudian alasan-alasan yang memadai, dan lain sebagainya. Sampai dia paham, baru kemudian percaya. Kalau sudah percaya, dia akan menjalankan. Karena kalau dia tidak paham, dia tidak akan mau percaya dan tidak akan mau menjalankan. Ini orang gaya filosofis. Jadi para filosof itu kan memang punya watak
dari mitos ke logos. Mereka tidak mau kalau hanya model disuruh percaya begitu saja. Mereka menuntut argumen. Ya, dua-duanya sama-sama baik, karena toh pada akhirnya apakah diawali dari kepercayaan baru memahami, ataukah memahami baru percaya, ini kan dua-duanya proses yang sama-sama saling melengkapi, dan memang tipe orang beda-beda. Nah, berarti apa? Ya, cara berpikir religiusnya berbeda antara theological style dengan philosophical style. Dan yang ketiga, nah ini juga khusus. Ini namanya mystical style. Mystical style itu gaya para mistikus, termasuk kalau teman-teman mendalami tasawuf. Mystical style ini seperti teologis ya, orangnya percaya dulu kalau ada entitas-entitas ilahiyah, ketuhanan, keberagamaan, religiusitas, spiritualitas ini dia sudah percaya dulu. Kemudian dijalankan, baru dipahami. Jadi pemahaman itu kalau dalam dunia tasawuf lebih banyak pada hasil pengalaman keagamaan. Jadi pemahamannya jatuh pada yang terakhir. Jadi kalau philosophical style, pemahamannya di awal. Kalau theological style, pemahamannya di tengah. Setelah percaya baru dipahami. Tapi mystical style itu beriman, dijalankan, diperdalam sedalam mungkin dalam menjalani itu, baru kemudian dipahami, diungkapkan. Jadi pemahaman mereka tentang ketuhanan, pemahaman mereka tentang ajaran agama itu diperoleh banyak dari pengalaman. Jadi mengalami Tuhan, mengalami sholat, mengalami puasa, kemudian mereka menjelaskan aspek batinnya, aspek penghayatannya. Nah, ini gaya mystical style. Jadi berarti apa kalau dalam dunia tasawuf, dunia mistik, akal itu bekerja belakangan setelah menjalankan. Dia berfungsi memahami apa yang dialami dan dihayati dari pengalaman beragama. Sementara kalau filsafat itu akal kerjanya di awal. Philosophical style itu akal kerjanya di awal. Dia mencari argumen-argumen, mencari dasar, mencari alas yang bisa mendukung nanti membawa pada kesimpulan dia harus percaya, dia harus mengakui, dia harus beriman. Ini gaya filosof. Dan ada gaya teologis. Gaya teologis ini beriman dulu, percaya dulu, kemudian kerja akal itu dalam rangka menunjukkan, mendukung, membenarkan apa yang sudah dipercaya tadi. Baru setelah itu dijalankan. Jadi ini tipe-tipe yang penting kita pahami. Mungkin masing-masing orang beda-beda. Mungkin gaya setiap orang juga macam-macam. Ada yang gaya teologis, filosofis maupun mistik dalam berreligious thinking, berpikir tentang agama. Oke, jadi ini asumsi pertama. Ternyata cara berpikir juga ditentukan oleh pola yang dipercaya dalam mendayagunakan akal. Apakah di awal, ataukah di tengah, ataukah di akhir.